Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 27 Juni 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebuah pujian akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Oh Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati dan pikiran kami agar kami benar-benar mengerti dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang rasanya mungkin sudah sering kali kami dengar, namun masih sulit untuk kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami masih terus perlu anugerah Tuhan, perlu firman Tuhan untuk terus mengingatkan kami dan menuntun kami agar melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah perintah yang baru. Dan firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang pemuda yang telah mengalami banyak kepahitan hidup karena perlakuan orang tuanya yang tidak menghendaki kelahirannya. Pada suatu hari pemuda ini akhirnya bertobat, percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Sejak saat itu ia menyadari bahwa ia harus belajar mengasihi dan mengampuni kedua orang tuanya. Tidak mudah baginya untuk mengubah kebencian yang ada di dalam hatinya menjadi kasih yang sejati. Namun kasih Kristus dalam dirinya terus menguatkan dia untuk belajar hari demi hari mengasihi orang tuanya. 8 tahun berselang, akhirnya kedua orang tuanya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, karena mereka mengalami betapa besar kasih putranya kepada mereka. Hanya kasih Kristus yang mampu mengubah kebencian menjadi kasih. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita dipanggil hidup seperti Kristus hidup, yakni mencirikan kasih. Mengapa mengasihi saudara itu menjadi tanda seorang yang telah hidup di dalam Kristus? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, seorang yang hidup di dalam Kristus berarti telah mengalami terlebih dahulu kasih Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai wujud kasihnya kepada manusia yang berdosa. Kasih yang telah dialaminya ini akan memampukannya untuk mengasihi orang lain, keluarga, sahabat, teman, dan siapa saja. Mengasihi orang-orang terdekat, keluarga, rasanya mungkin jauh lebih sulit dibandingkan mengasihi orang lain. Karena mereka-mereka inilah yang dapat melihat bagaimana kualitas hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengasihi tidak dapat dipisahkan dengan mentaati perintah Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Allah, baik bapa, orang muda, anak-anak, akan melakukan perintahnya. Yang intinya adalah kasih. Setiap orang yang tidak mengenal, tidak menerima, dan tidak melakukan kasih adalah seorang yang masih hidup dalam kegelapan dan ia tidak tahu kemana arah hidupnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengasihi saudara seiman adalah bukti nyata bahwa orang tersebut tinggal di dalam terang. Mungkin saja kita memiliki pengalaman yang buruk, kebersamaan dengan saudara-saudara seiman yang membuat kita kecewa, kita pernah disakiti, terluka oleh sikap-sikap orang lain. Bahkan kita merasa luka itu terasa lebih sakit karena disebabkan oleh saudara-saudara seiman kita. Hal ini tidak mengherankan karena memang kita berharap lebih banyak kepada saudara-saudara seiman kita. Maka Bapak Ibu Saudara, muncullah pikiran dalam diri kita bahwa mungkin mengikut Yesus akan lebih mudah seandainya tidak menyangkut masalah hubungan dengan sesama orang-orang Kristen. Apapun yang menghalangi kita, perintah ini tetap berlaku dan tidak dapat diganti. Jika saudara seiman tidak saling mengasihi, jangan katakan bahwa kasih Allah ada di dalam hati mereka. Mengasihi orang yang mengasihi kita bukan perkara yang sulit. Kasih kita justru akan terbukti ketika kita mengasihi saudara seiman kita yang justru menimbulkan luka di dalam hati kita. Lalu, apa yang Alkitab katakan tentang orang yang membenci saudara seiman? Ia hidup di dalam kegelapan. Kegelapan membutakan mata hatinya sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bila tidak ada sikap saling peduli, kita perlu mempertanyakan apakah benar adanya kasih Kristus dalam hatinya. Sebab kasih jelas akan terlihat melalui sikap saling menghargai, saling membangun, dan saling mendukung. Adalah mudah bagi setiap kita untuk menempatkan pelayanan dan hidup benar di atas kasih kepada tubuh Kristus. Mungkin mudah untuk kita bisa melayani. Kita dapat melakukan segala sesuatu dan mempercayai segala kebenaran. Tetapi kalau kita tidak mengasihi saudara seiman, maka semuanya adalah sia-sia. Kita memang harus melayani
dan kita memang harus hidup benar. Tetapi kita harus melakukan semuanya itu di dalam kasih. Dan kiranya kasih yang daripada Yesus Kristus memampukan kita untuk bisa mengasihi saudara-saudara seiman kita, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengasihi kami dengan sempurna, bahkan mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Tuhan, kami perlu terus belajar kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, karena seringkali kami masih belum bisa melakukannya. Ampuni jika kami masih belum bisa mengasihi, dan tolong mampukan kami untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang sekitar kami, bahkan mereka yang sudah menyakiti kami, sebagaimana kasih Tuhan yang nyata buat kami. Tuhan mampukan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat saling mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.